kalaupun orang yang bersangkutan ada rasa gak terima, ada rasa gak legowo, ada rasa gak ikhlas, ada rasa mangkel mungkin ya karakternya sih gak terima sing lara ati akeh dilaporno nang gone pihak yang berwajib. Pernah kan teman-teman atau bukan, nggak ada kapan tolong apa lah ganggu makanya kapan nih sih oke cukup biru kurang rene ya kayaknya ya ya Wan pas nang sak nyamane iki pokoknya sampean aku kan oke udah wonge kan bebas ini ketok miring ini ya mejane ya ya sudahlah. Nah ini you are ready mami? Oke, terima kasih ya. Oke. Silahkan kita mulai perbincangan kita di sore hari ini. Mami ya how are you today? Alhamdulillah Ya oke. Terima kasih loh ya Luar biasa iya kok sampean gelem tak undang rene penasaran kayak nak YouTube gitu loh. oh ngono iku Kayak apa sih jampot ini bilang kayak apa? jamput Oh nah itu bro saya nggak berani bilang kayak begitu. 1 2 3 terus nanti kok jamput ke Gitu harus nah, gini sambil bilang jamput ya oke siapa tadi ya oke sip 1 2 3 jamput oke ya apa terserah lah oke jamput sampai sekarang nggak ngerti artinya jamput. Kenapa jamput sih nyebutnya kenapa nggak jampot tulisannya kan jampot terus kenapa dipanggilnya jamput itu kan kayak kalau orang Jawa itu kayak misuh gitu loh. yes jamput itu mah sebenarnya kemarin sudah saya jelaskan di video saya yang kedua di acara jamput ini. Iya. Saya sudah mengklarifikasi apa itu jamput. Nah, jamput itu kan sebenarnya singkatan dari jam podcast. Oh. Nah, tapi saya potong ambil jamputnya. Jamnya kan waktu ini jam, itu jam. Makanya. Putnya itu podcast. Podcast. Ya, gitu. Jadi ada si icon ini yang akhirnya dikasih nama jam podcast ya tadi itu. Gitu kan. Karena Mak Pik ini sudah datang ke sini dan terima kasih sekali sudah menyempatkan hadir di studio ini bukan podcast. Terima kasih. Karena yang studio aslinya belum punya. Iya ya sudah terima kasih ini bukan podcast berarti ya. Jadi kita mau ngobrolin apa? Ngobras. Oke. Jenengan mau bercerita, mau mengasih inspirasi ke teman-teman, mau klarifikasi apa, aja ya, klarifikasi sebenarnya. Bebas. Nggak tahu ini pertanyaannya sudah ditanyakan oleh siapa aja, mungkin Irwan udah pegel mungkin ya mendengarkan ini. Irwan, dalam Mbak. Kapan? Sekarang. Bukan, Irwannya kapan mau? Kalau Irwan itu sudah sejak lahir terus beberapa hari kemudian diberi nama Irwan. Pertanyaannya salah, guys. Kurang to the point. So, pertanyaannya diulang lagi. Irwan kapan nikah? Secepatnya. Alhamdulillah. Wis ana ta calone? Itu yang penting. Iya ada kagak. Kan gak jelas. Mami. Dalam. Ini untuk itu loh. Apa tuh? Promosi, ya kan? Hah? Kedua kalinya tamu saya menanyakan loh, tentang yang namanya itu. Pertanyaan itu adalah doa. Bener kan, guys? Jadi okay. Yang namanya Allah itu sudah menciptakan makhluknya itu pasti berjodoh-jodoh. Iya. Termasuk Irwan juga. Nah dengan Irwan itu akhirnya nanti berkata insya Allah sesegera mungkin. Nah dengan situ aja sudah ada niatan loh. Iya, niatan betul. Untuk melengkapi ibadah, untuk berumah tangga itu kan sudah ada. Nah pertanyaannya jodohnya, calonnya sudah ada apa belum? Kalau belum ya ayolah dipromosikan. Kurang apa? Ngono lho nek sudah ada ya berarti gak berani promosi gitu. Iki ketok aneh. Keliru, Cok. Keliru podcast. Cara iki sapa sih? Iya. Ya gitu. Aku yang ditatar. Ya, sekarang ganti gitu jampotnya. Mami yang nanya-nanya kayak apa gitu. Ini sebenarnya bukan tempat waktunya. Oh salah. Tapi gak masalah sih. Soalnya bentar lagi ini kan puasa ya Wan ya. Rioyo. Jelas mulai. Mulai. Biasanya kan nanti sama dulur-dulurmu yang di Pacitan itu kan gitu ditanyain. Irwan, kapan nikah? Itu pertanyaannya pasti akan berulang-ulang terus ditanyakan ngono loh. Ayo, umur berapa?
umur sekarang. 91 to 91? Yes. Serius kan? Masa sih tak kira tuh Sony. Oh berarti ayo lebih younger ya? Oh iya yes. Oh ternyata 91. Loh, berarti di 30. Oh. Belum sampai nanti. Bulan ini tapi kan tahun ini 30 ya. Ya Allah, moga-moga Irwan segera menemukan jodohnya padahal kemarin lagi ditinggal. Amin. Ditinggal sama yang ada di sana itu. Siapa? Oh bukan, nggak ada kon apa-apa tambian. Enggak. Oh enggak ada, cuma mengagumi saja. Mengagumi saja. Ya mudah-mudahan digantikan dengan wanita yang solihah, yang sekufu kayak Irwan. Kalau Irwan ahli ibadah juga nanti calon istrinya juga orang ahli ibadah juga. Nantinya akan membina keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin. Amin gitu. Tapi coba ahli Pak, cek belajar ibadah aja. Belajar apaan? Belajar ibadah, tapi kan dengan niatan itu nantinya Allah itu kan mempermudah jalan toh, Pak. Jadi apa ya? Dikatakan kene ku koyo gak berusaha ku anjene ya piye untuk mencari jodoh ya, tapi nanti kalau memang Allah sudah wani iki lho jodohmu ono. Ora iso ditolak. Mbok godakon nek gorong jodohmu ya ora iso, Wan. Betul. Itu beneran. Jadi kalau sudah nyong jodohmu, sesok lamaran, sesok nikah tanggal sekian. Loh ya jadi. Kalau memang sudah ditakdirkan dijodohkan. Kalau enggak ya mbok goda kayak apa akhirnya jodoh orang lain, tiwas kita pacaran lama-lama nungguin jodoh orang lain gitu. Itu kan lebih menyakitkan. Tapi kalau yaudahlah, yang penting itu kalau nek sebagai perempuan ya, kalau saya sebagai perempuan adalah cari calon imam, kemudian cari calon suami itu yang serius. Waktu itu saya kepinginnya wes apa ae lah sing ngejak nikah, ngejak serius, ayolah saya terima gitu aja. Tapi ada kompetisi. Ya, kebetulan masih cikut tok guys. Aduh nggak ada lagi. Jadi jadi saya niatnya cuma ya Allah kepingin ibadah. Saya sudah umur waktu itu 31 teman ini kan. Oh gitu. Iya. Iya tuh Mak. Oke. Jadi saya menikah usia 31 itu sudah adalah pasrah, dalam kondisi pasrah. Jadi nggak ada kompetisi, nggak ada tikung-tikungan lah, penikung pacar orang atau apa, nggak ada. Pokoknya tikung aja lah. Iya. Jadi ayolah yang mau ngajak serius, oke? Kita serius, niatnya ibadah. Waktu itu aku niatnya ibadah, bismillahirrahmanirrahim. Nek ono sing serius, oke lah. Kemudian nek kalau pengalaman ya di restu orang tua tuh nomor 1 kan. Pastilah. Jadi nek orang tua oke, insya Allah nanti itu dipermudah jalannya. Tapi nikah karena Allah Ta'ala kan bukan karena desain teman-teman atau bukan, nggak ada. Tolong ya. Siapa sih yang berani nanyain Vika kapan nikah? Kak Ono, ayo ini. Siapa yang berani? Kan tiba-tiba aja itu maminya tiba-tiba waktu itu gue jajan lamaran aku kan waktu itu. Maksudnya bawa ke sini kan biasanya kalau ada tradisi lamaran atau apa kan bawa kue terus dibagi-bagi ke waktu dulu kan masih stiker, kita masih orangnya nggak sebanyak sekarang. Iya, dulu kan bawa jajan lah. Kenal juga sekarang kan dulu pasti 99% kenal semua karena orangnya cuma nggak sampai 100. Waktu itu cuma 80 atau berapa staffnya, sekarang 130 loh. Katanya bancaan kok mikir-mikir loh guys. Jadi ini aku bancaan tegas ya. Guys. Kalau mau nikah harus bancaan bancaan ya? Karena tradisinya di gini seperti itu. Jadi kalau mau nikah syukuran, bancaan, bawa ya nasi kotak gitu aja. Zaman saya dulu itu masih nggak sampai 185 atau berapa, nggak sampai 90. Sekarang udah 130 atau 90 lebih kayaknya ya. Pati mikir-mikir karena apa, biayanya banyak kalau kita mau bancaan. Aku ada lama mending bancaan guys. Makanya gitu. Jadi itu tiba-tiba saya bawa jajan yang lamaran ya kayak yang tiap desa itu kan nggak sama ya jajannya. Jadi mereka tiba-tiba hah, Vika lamaran gitu, Vika hah? Yang pada kaget gitu. Waktu itu Irwan masuk SD kene ya? Sudah lama. Sudah ya? Masa saya? Cuma yang dilupakan. Tapi kayak anyar tau kan? Masa wes iku 2016 aku nikah. Wes lah, ya masih anyar mau. Anyar kan? Oh iya, masa wes tahunan sih waktu kita outbound niku, outbound kan anyar-anyar. Aku outbound gurung melo. Masa gak melo? Gurung.
Tapi aku kepikirane sampean hadir. Tapi kan kamu bareng Cuni, bukan? Bareng Cuni, Mas Agus, Oki. Enggak, duluan Mas Agus setahun, Mas Cuni setahun sampai sini. Oki, bareng Oki? Enggak juga. Oh, berarti aku setelah mereka, setelah itu. Oh, berarti setelah Oki, Cuni, Innova, Rima, Lydia, baru ada Irwan. Oh, oke, 2. Kurang lebih pokoknya setahun lah sama mereka. Berarti hanya di Irwan waktu itu. Tapi waktu itu wis kenal aku enggak, Wan? 2016. Wes ya, roh ngono ae. Tahu, oke. Cuman karena kamu sampean masih sebelah iya, timur, ya jarang ke perpus ya. Saya termasuk staf yang jarang ke perpus. Kalau nggak ada butuh-butuhnya amat, gak ngarah ke perpus. Paling nggak seneng suruh baca gini, nggak seneng. Tapi sekarang mau nggak mau karena harus ada literaturnya, jadi harus banyak baca. Ya. Harus ngulangi arah-arah. Betul, jadi harus banyak baca. Paling nggak saya harus boloan lah sama si Irwando. Haruslah, kita harus bertemu dengan siapa saja. Iya, jadi akhirnya punya teman-teman baru itu nambah rezeki, nambah wawasan, nambah ilmu. Rezeki itu nggak hanya cuma uang aja ya, tapi doa, kemudian perhatian, terus apa ya? Ilmu itu juga paling bermanfaat sih. Oh iya, Mak. Nice. Kabarnya BBR gimana? Alhamdulillah. Iya ya, Baby R itu nek buat maminya itu anak kesayangan karena ya iyalah anak pertama. Anak pertama. Sekarang umurnya 2,5 tahun. Wis mulai bisa ngomong itu apa ya? Nek balesi omongan gitu loh. Irwan ada ponakan di rumah? Ada, tapi sekarang udah boleh ikut sama orang tuanya. Umur berapa? Sekarang udah wis anak 2 tahun tuh gurung ya. Berarti anakku 2 tahunan. Tapi duluan BBR. Nek si tahun lebih mungkin belum sampai paling orang tahun. Belum sampai 2 tahun. Tapi kan anak umur 2 tahun itu lah mulai explore ya. Dia mulai belajar apa aja, mulai belajar ngomong, tingkah akeh itu. Nek dijak vikol iku biasanya kadang ngerti pateni dhewe. Nek ngono padha ambek anakku padha. Iya. Jadi kalau dia tuh di video call gitu sama akungnya, sama mama utinya, dia tuh kok seolah-olah nggak respon, jadi ditinggal gitu aja. Matikan ngono. Tapi saya itu dia nyariin lagi ayahku, mama uti. Ya sama kayaknya semua anak gitu. Jadi kayak apa ya, ngalem, terus tiba-tiba telepon niku ontinya si telepon, adikku telepon gitu tuh. Mami, aku sakit. Padahal gak lapo-lapo. Jadi kakean drama, anak-anak sekarang tuh kakean drama. Aku sampai perasaan aku mbiyen cilikanku mbiyen atau ponakanku yang beberapa tahun lalu ya, 10 tahun lalu itu nggak sampai kayak begini loh dramanya. Aku jadi nggak ngerti yang mempengaruhi mereka itu apa gitu loh, sampai mereka itu bisa memanipulasi, bisa drama dan ya yang sekarang yang tren ya, karena kebiasaan dan kedekatannya si anak sama orang tua pasti ini kan. Betul. Dari situ dia kenal kosong minta perhatian. Makanya saya setiap harinya nggak bisa intens ngomong anak ya Wan ya. Itu emang harusnya ngomong anak adalah tugas seorang ibu. Tapi dengan saya yang setiap harinya harus bekerja, harus ninggalin anak dari pagi. Kan, di keluarga kan bisa dikatakan first education ya. Iya, itu harusnya ibu gitu loh, yang sebagai madrasah yang utama itu harusnya ibu. Tapi saya sendiri juga apa ya, kayak nggak bisa full time di rumah, yang mana memantau dia perkembangan pertumbuhannya dari dia melek moto sampai dia meremana, itu saya nggak bisa seperti itu. Iyalah, kan, secara kan sama juga. Benar, saya kerja juga, makanya itu betul. Jadi kalaupun dia itu ngalem di rumah, kan kalau sampai rumah kan saya nggak pegang pekerjaan kantor sama sekali. Jadi kalau saya lah. Betul. Tapi nanti kalau dia sudah tidur saya boleh pegang lagi, itu pun ya sudah lah, itu di sisa-sisa kekuatan saya padahal kan udah capek. 5 buat deh. Iya, tapi dikuat-kuat soalnya memang besoknya harus ada kegiatan lagi toh. Tapi memang kalau udah di rumah saya nggak komitmen dengan siapa-siapa. Saya juga sama suami nggak ada, mami kamu harus bikin ini, enggak. Cuma saya bikin komitmen ke diri saya sendiri bahwa kalau saya di rumah, fokus saya, prioritas saya adalah anak. Tapi nanti kalau di kantor saya dengan kerjaan. Jadi sebisa mungkin saya nggak bawa kerjaan ke rumah atau bawa anak ke kantor. Karena pasti nggak akan efektif dalam bekerja. Fokusnya juga fokusnya pasti berkurang. Mikir sini, ngatur itu. Apalagi sekarang anak itu wis mulai ngerti, wis mulai berkembang kan, pola pikirnya dia tahu
oh dia ditinggal seharian nih sama maminya, berarti dia nyampe rumah ngalem. Terus komplain mungkin dengan buang-buang mainannya, atau mungkin dia tiba-tiba tantrum, nangis atau apa kan seperti itu. Emosi iya kok. Gak mungkin lah emosi tetap ya. Iyalah, jadi teori-teori yang parenting itu harus zong semua. Jadi nggak ada, jadi emosi gitu seperti itu. Tapi ya terus aku mikir lagi, iya yo, ini anak kan nggak tahu apa-apa, kenapa jadi pelampiasan saya, ini sih gendeng aku sampai kan harusnya mendapatkan harusnya dia kan nggak tahu kalau maminya ini ternyata capek atau apa, kan dia nggak ada yang mau tahu, dia cuma main atau dijak ke sana ke sini, tapi dalam kondisi kita capek ya itu biasanya tapi setelah itu ya iya sampel iki aku ngono lah kan ya ngono toh lo bocah nggak ngerti apa-apa, kenapa saya tiba-tiba marah itu kan ya berarti yang nggak ya saya nggak ada yang salah ya saya gitu aja. Akhirnya kalau udah begitu biasanya si suami ambil alih, jadi masih suami saya capek atau apa tetap nanti anaknya disingkirkan sebentar, nanti kalau saya sudah tenang, anaknya oke, main-main bareng-bareng lagi. Dan aku dulu kayak dengar sampai kan kayak aneh dari anak-anak mungkin ya, dari pandangan anak mungkin ini mbak pegawai ini harus galak. Menurut Irwan gimana? Kalau lihat maminya kayak gini, lihat aku kayak apa? Galak sih, galaknya sih tuh galak cuawak dari aku sendiri ya, bukan dari teman, karena aku bukan mahasiswa ini aku enggak sampai, tapi kita teman antar iya sudah jadi terus aku biasa sih galak cuma awak jadi memang kayak karakter saya kayaknya modelku kayak gitulah kan, jadi memang modelku banyak sih yang bilang Bu Vika itu jahat, judes, tukang marah-marah atau apa, terserah gitu loh. Saya nggak peduliin omongan orang ya, kok dipikirin ya malah kita nggak bisa aktualisasi diri, kita malah nggak bisa fokus kerjaan yang lainnya. Terserah mereka mau memikirkan kita seperti apa. Yang tahu saya, realnya saya, karakter saya ya hanya sahabat-sahabat saya. Tapi sebenarnya sama anak-anak sini atau anak-anak yang dulu pelanggan layapan dulu kan di lab, itu betul. Pernah ada rasa jengkel sing temenan atau cuma hanya sebatas? Enggak, jengkelnya itu kalau mereka tiba-tiba attitude. Saya penting attitude ya. Attitude. Jadi kalau mereka attitude-nya nggak bagus, saya akan marah. Maksudnya marah gini apa? Saya kepingin mahasiswa di sini. Marah mendidik gitu. Marahnya dalam arti mendidik. Saya tolong diingat-ingat ya. Kalau kayak seperti ini kamu ke orang lain atau apa dengan cara seenaknya, nggak ada unggah-ungguh, nggak ada attitude yang baik, ini lo gak api, ngono lo, sin api itu kayak ngene. Marah itu kan mesti nanti ada alasannya apa, terus ngajari, terus kita kasih tahu seperti ini. Nah, penerimaan tiap orang tuh nggak sama itu kan. Ono sing bisa menerima, sing kebal Sony. Si Cuni itu udah kebal dia ya, termasuk adik iparku tuh juga kebal. Dia wis tak omel koyo apa ya wis mental. Alah Mbak Vika ngono kok. Karena memang kan sudah tahu karakternya. Iya, sudah tahu karakternya. Sing gak terima sing ora ati. Akeh dilaporno nang gone pihak yang berwajib. Hukum lah urusan. Gak sampai. Tapi pelaporan itu sering banyak gitu loh. Siapa sih yang nggak tahu Mbak Lab yang seksi yang besar itu loh, yang seperti itu. Aku sampai kadang lali loh. Emang aku tahu ya ngono ya. Ya sering sih, tapi kok kayak gini ya. Ya sudah balik lagi lah kan. Jadi nggak tak pikirin lagi, karena tiap orang itu persepsinya, penerimaan ke kita itu tidak sama. Iya, karena jelas memandang dari sudut pandang yang berbeda, pasti ada pendapatnya gak terima kan Irwan waktu itu. Aku kok diperlakukan kayak gini, aku gini, aku aja gak pernah kayak ngaku gini loh. Tidak, kalau kamu di stikes, kamu udah jadi tanggung jawab kita. Kalau attitude kamu baik ya kita paling nggak ngingetin kamu yang benar seperti apa. Kalau kamu nggak mau diingetin ya udah nyingkir ya dari sini, atau kau cari tempat lain. Jadi intinya kita harus bisa menempatkan diri di mana itu ya. Betul, jadi kayak kantor, nek omah, konco gaulan, beda. Dan mungkin waktu itu cara penyampaian saya salah gitu ya. Cara saya harus dengan marah-marah atau apa. Sebenarnya kan banyak dengan saya akhirnya dari lab ke ruang dosen, akhirnya kan saya ada berbagai macam ini ya, kayak trial and error. Apa ya? Jadi kalau anak diperlakukan atau
cara ngomong saya seperti ini kok mereka nggak senang, padahal saya harus cari teknik yang lain atau cari pendekatan yang lain gitu loh. Akhirnya sekarang saya lebih pendekatannya ke teman, sesama teman ya. Jadi kalau sama mahasiswa itu saya berusaha kayak melayani mereka, namanya mahasiswa, melayani mereka tuh dengan ya sesama kayak teman gitu. Jadi saya cepat respon untuk balas WA atau saya kalau mereka tiba-tiba konsul atau apa ya saya anggap mereka tuh ya kayak teman gitu loh. Saya ajak mereka untuk berdiskusi, kemudian tidak, walaupun saya harus menggunakan kata-kata yang ya kayak menikil lah apa ya, hampir dengan intonasi tinggi atau apa, tapi setelah itu saya kasih solusi lagi dan itu alhamdulillah anak-anak akhirnya lebih dekat dengan saya. Maksudnya mereka tuh kalau Bu saya ada masalah begini, Bu saya ada masalah ya, hanya mereka cerita. Dicari jalan keluar paling enak lah, paling. Entar kalau saya nggak ngatasi, berarti saya harus lapor ke siapa lagi lah gitu. Yang penting mereka adalah berkomunikasi dengan saya, itu yang penting karena nanti supaya saya tahu. Dan emang komunikasi itu benar penting. Komunikasi. Tapi Mbak Bib, dari sekian lama dulu sampai sekarang kan sampai melalui banyak bencana-bencana seperti itu, masih adakah rasa yang mengganjal di hati waktu benci siapa yang kaitan dengan yang dulu-dulu yang dilalui bencana itu? Kalau dulu iya. Dulu iya. Jadi yang namanya orang itu kan ada masa-masa di mana emosinya masih belum apa ya? Belum kontrolnya itu loh. Jadi ada rasa gak terima, ada rasa gak legowo, ada rasa gak ikhlas, ada rasa mangkel mungkin ya. Jadi kalau dulu tuh iya, sampai pada akhirnya saya dalam kondisi yang serah sak karep-karepe babano. Malah dengan itu, Allah kasih jalan. Di saat saya ini gak ngene, kudune ngene. Tambah akhirnya saya dikontra gitu loh. Akhirnya kok banyak yang kontroversi apa namanya ya? Apa namanya? Kayak menyerang-serang balik gitu loh, apa namanya? Kalau saya nyerang Irwan gak terima pisan akhirnya. Dendam apa ya? Kayak saya itu akhirnya sulit juga gitu loh. Saya nggak terima gitu. Man, kenapa sih mau dari sistemnya kok begini? Ya memang begini. Dah, beda lagi kalau saya bilang, oh ya sudah, kalau gitu saya ngikutin aja. Memang kalau seperti ini ya wes terserah aja apa-apa. Malah akhirnya mempermudah apapun itu. Berarti sampai sudah mengikhlaskan hal-hal yang dulu yang pernah menyakiti hati ya? Sakarpe lah. Jadi ya sudahlah. Kalaupun orang yang bersangkutan masih ada nggak seneng dengan saya, ya saya mohon maaf. Ya memang untuk penerimaan maafnya atau mungkin ada karakternya atau mungkin rasa dendam tiap orang itu kan nggak sama. Pasti beda lah. Pasti beda. Tingkat emosi orang itu pasti beda. Ada yang orangnya itu mari ono sing goles alah kayak gitu aja. Ya wis, ono sing dibangi tukaran ngono lho. Diwangi gak bolong gak dibolo ya sudah gitu loh. Tapi yang sudah ya kalau saya sudah selesai ya sudah. Tapi kan orang itu balik lagi dewe. Jadi akhirnya Irwan mungkin di sini akan belajar berinteraksi dengan berinteraksi dengan berbagai macam karakter orang. Gak podo loh ngadepi Vika yang modelnya kayak gini itu dengan ngadepin Pak Ali itu kan pasti beda gitu loh. Dengan itu kan kita akhirnya belajar ya Wan ya. Oh iya. Tapi konco dolan karo konco sing lain bal-balan ya pokoknya. Terus karakternya pasti berbeda. Oh iya ya, karakternya kok seperti ini, kok orangnya tertutup. Berarti kita harus ya jaga jarak. Tapi kalau orangnya terbuka, cerita apa semuanya, oh berarti ini orang kan dewe-dewe juga kita untuk ininya. Gitu. Terus dari dulu yang sebagai pegawai lah terkenal, terus sekarang kan sudah diangkat menjadi dosen. Nah ini diangkat abot loh guys. Sopo abot Irwan. Oh oke, enggak apa. Apa jadi bojoku lek padha mek ngangkat gabah piye lebih malahan. Astaga. Ada itu enggak? Apa? Enakan lek kono apa enakan saiki ngono lah. Ternyata enggak Irwan aja loh yang nanya. Enakan dek kono apa enakan dek kene? Saya di sini udah berapa lama, Wan? Dari tahun 2008 sampai. 2 tahun kali ya? Kalau di ruang dosen memang 2 tahunan. Enaknya dari sisi apa? Ya dari segi misalnya ya sing menguras energi apa pikirannya lebih. Oh, jelas di sini. Keras apa lebih? Di sini jelas di ruang dosen.
Tapi untuk kenyamanannya kok alhamdulillah saya nyaman di mana aja ya. Saya di sini di lab juga nyaman. Saya punya teman-teman yang luar biasa, keren-keren semua di lab itu. Kami waktu di lab itu kita cewek 4 iki ya termasuk wis iso kabeh. Kon blonjo oke. Kon bersih oke. Kon huru-hara oke kalau di lab itu. Dan di ruang dosen juga alhamdulillah saya kok ada teman yang sefrekuensi. Sefrekuensi itu dalam arti ya belanja oke, mangan-mangan oke, huru-hara oke. Jadi alhamdulillah buat nyaman sih Wan ya, karena kenyamanan itu penting. Kalau kita nggak nyaman dengan lingkungan kita, akhirnya kita kerja juga nggak bagus, nggak optimal. Tapi sempat menemukan kejanggalan atau kesulitan sih dia, tapi sebelum saya pindah dari awalnya iya pendidik. Awalnya memang dari lab yang hitungannya saya nggak ngapa-ngapain. Tiba-tiba saya harus ke dosen yang kerjaannya ternyata nggak cuma ngajar aja ya. Jadi ya harus ada pengabdian masyarakat, ada penelitian, ada kegiatan-kegiatan yang lainnya. Itu awal-awalnya juga kesulitan karena saya sama sekali kan waktu di lab nggak pegang itu sama sekali. Jadi belajar terus. Kok ono bener ya nulis salah. Tapi dengan itu akhirnya oh iya ya kalau memang saya masih nggak ngerti ya saya harus belajar. Makanya saya sekarang bolo perpus ya, karena nggak bisa kalau nggak bolo perpus nggak ngerti gitu. Padahal sing jago perpus ya rasa apa-apa. Paling nggak kan yang tahu saya Mbak Wiwi gitu aja. Mbak Wiwi aku minta buku ini. Oke, Mbak Wiwi itu yang hafal gitu loh. Kemudian Irwan punya buku ini nggak ada aku belikan. Oke. Akhirnya sangat terbantu sekali dengan perpus. Alhamdulillah. Ini ya akhirnya dapat teman yang saling support, saling bantu. Oh iya ya, saya sangat butuh di perpustakaan. Jadi ya harus banyak belajar. Nah, gitu. Pak Pik itu aslinya dulu background pendidikannya apa? Kalau dulu kan di sini masuk awalnya di lab ya itu D3 ke bidanan. Ya. Tapi kan bidan. Nah, tapi sekarang ngajar di ARS ya. Nah, Iku gak yo sampean angel lah mencarikan suatu materi gitu. Nih Pak Bos nih, kenapa nih? Bidan ditaruh di prodi ARS. Pak pusing Pak. Jadi itu. Jadi memang saya nggak ngerti ya waktu itu kalau ternyata Umla itu buka prodi baru ARS. Iya. Jadi begitu saya masih di lab, kondisi kekurangan dosen di ARS, akhirnya saya yang ditaruh dari lab ke ARS. ARS, administrasi rumah sakit. Bahas apa ya? Saya sama Bapak Istri juga, Mbak ini apa ya? Kita kan bidan itu kan nggak pernah ngurusin manajemen rumah sakit atau administrasi rumah sakit, nggak ngerti sama sekali. Biasanya kan kita nolongin ibu bersalin, yang hamil, kemudian bayi atau apa. Ini nggak manajerial gitu loh. Jadi kita bahas rekamedik pasien, terus bahas sistem informasi di rumah sakit seperti apa. Ngerti apa Bu? Nggak tahu. Ya udah, kita jalan aja gitu loh. Jadi ya kayaknya keliru atau apa, tapi dengan akhirnya kita terjun mau nggak mau, kebetulan 3 orang itu juga backgroundnya nggak ada yang ARS, 2 bidan 1 perawat. Bener. Jadi ya kita belajar Wan. Jadi kalau ada buku baru kita belajar tentang akuntansi biaya di rumah sakit, keuangan rumah sakit, bukunya ada di perpus ya. Kemudian kita belajar SIM RS, rekamedik apa aja itu belajar semua baru gitu loh. Tetap kita konsul ke teman-teman pengajar lain di rumah sakit yang mereka memang setiap harinya itu memang bergelut dengan administrasi rumah sakit. Kita dikonsultasi Pak, ini Ibu seperti apa ya? Oh ya, ini belajarannya seperti ini. Belajar lagi loh Pak. Jadi ya berarti gak cuma mahasiswanya, dosennya jadi tahu ya. Itu ya. Jadi kadang itu terserah lah kalau mahasiswa bilang, ini gimana ya Mbak? Nanya ke mahasiswa. Jadi kalau kayak ada kita ngisi aplikasi gitu ya, SIM RS gitu. Kadang-kadang kan masih bingung ya gitu. Ini yang mana ya Bu? Ini harus begini loh Bu. Kita harus klik ini. Oh ya, akhirnya saya itu belajar dari mahasiswa itu ya. Jadi terima kasih sekali buat mahasiswa itu yang kita sharing informasi. Jadi gak ono ceritanya memang ya harusnya yang lebih pintar dosennya, tapi kalau memang saya nggak bisa, saya harus nanya ke mahasiswa. Mencari referensi yang lain, oke lah. Jadi ini gitu. Penting ya, belajar bersama, tetap mencari ilmu kapan pun. Dimanapun, itu pasti harus mencari ilmu. Jangan merasa kamu tuh pintar, ya. Jangan merasa kamu itu sebagai gelas yang penuh
Nanti akhirnya kalau gelas itu penuh, kita kasih tambahan air lagi, yang ada adalah tumpah airnya. Akhirnya kita nggak dapat informasi apa-apa. Tapi kalau kita merasa sebagai gelas yang selalu kosong, yang selalu nggak ngerti opo-opo, tapi akhirnya kita dapat informasi banyak dan itu menerima isi berarti. Betul gitu loh. Oke, Mafi. Dari yang pernah sampai pelajari di ARS itu, bolehlah sampai perkenalkan ARS itu apa dan bagaimana, siapa tahu nanti ada teman-teman yang minat bermain untuk belajar studi di UMLA di ARS. Memang nek prodi ARS itu kan jarang sekali ada ya, Wan. Di Jawa Timur itu pun jarang sekali, nggak setiap universitas punya prodi ARS. Ternyata kebutuhan tenaga administrasi di rumah sakit itu cukup tinggi, gitu loh. Jadi prospek kerjanya itu cukup tinggi, Wan. Tinggi ya kebutuhannya. Betul. Jadi kita kan kalau di rumah sakit kan fokusnya biasanya perawat, bidan, tenaga kesehatan yang lainnya ya, di laborat atau di radiologi. Tapi kalau di administrasi ini sangat jarang lulusannya tuh, yang jarang yang dibutuhkan saat ini sebenarnya itu gitu loh. Jadi nanti prospeknya kemana ya kalau kita ini mau kuliah di ARS ini, kok kerjanya di mana ya? Ya memang di bagian manajemen di rumah sakit. Pernah nggak ke rumah sakit, Irwan? Datang contohnya sih kita kalau ke poli gitu ya, kan otomatis ada front office tuh, bagian pendaftaran. Kantor-kantor mesti ada front office-nya. Nah, bagian pendaftaran itu siapa ya? Anak-anak yang dari A1 administrasi rumah sakit, bukan perawatnya, karena perawatnya nanti kan fokusnya ke pelayanan, menangani pasien. Di pendaftaran, di ruang reka medis, di manajemen di kantornya itu dari lulusan S1 administrasi rumah sakit. Jadi sangat dibutuhkan. Berarti lebih ke manajerial kali. Iya, di manajerial. Nah, manajerial di sini yang kita fokuskan adalah di middle manager atau di manajer tengah. Jadi sebagai K-unit, kabak, kepala bagian. Nah, di situ. Tapi kalau untuk direktur rumah sakit atau apa itu memang harus dokter. Syarat kesehatan. Iya, yang dokter kemudian sekolahnya harus S2. Manajemen rumah sakit berbeda. Nah, dari itu hal-hal yang menarik dan unik di RSA anak Kang. Sekarang kita fokusnya itu ke mutu pelayanan rumah sakit. Mutu pelayanan rumah sakit. Berbasis IT. Bisa bayangkan nggak, Irman? Ke rumah sakit tiba-tiba mendapatkan pelayanan yang nggak bagus. Pernah nggak, Irman? Jelas kecewa, Mas. Nah kan nih, karena kalau kita dapetin pelayanan yang di pendaftaran aja, petugasnya tiba-tiba bersengut, gak ngereken, balik malah. Lah kasih doloro, wis waras mbak, aku timbang mbak seneni, kan adanya seperti itu. Tapi kalau kita memberikan pelayanan yang baik, Assalamualaikum, selamat datang, ada yang bisa saya bantu, diberikan sambutan yang bagus, kemudian ditanyakan, Ibu mau keperluannya apa, dan nggak saya bantu. Oh iya mbak, saya mau periksa ke ini, ke Indah. Dengan kita memberikan pelayanan yang baik kan akhirnya masyarakat atau customer kita, orang sakit ya maksudnya itu ya, itu kan akhirnya lebih nyaman toh dilayani. Nah itu yang menerima awal itu kan bukan perawatnya, bukan dokternya, tapi petugas-petugas di administrasi tadi itu. Salah satunya di bagian front office. Iya, di front office, kemudian di bagian pendaftaran, bagian customer service, bagian humas atau apa gitu. Nah, berbasis IT sekarang itu kan semuanya serba digital. Iya kan? Mulai dari pakai sosial media semua. Betul. Betul. Jadi kita fokusnya ke situ. Jadi mahasiswa kita semua sudah mampu mengaplikasikan aplikasi seolah-olah seperti di rumah sakit, Wan. Jadi kita punya aplikasi SIMRS, e-hospital. Itu yang membuat dari tim IT kita. Tim IT kita ya. Di sini. Jadi kita bikin aplikasi. Oh iya, di bagian pendaftaran, kemudian nanti ke UGD sinkron lagi dengan di ruangan, sampai ke obat, sampai ke kasir itu nanti tersinkron, terintegrasi. Jadi kita punya sistem itu dan itu jadi teman-teman mahasiswa nanti kita akan ajak untuk belajar itu. Jadi mahasiswa sama Irwan di bagian pendaftaran ya, input data pasien dimasukkan. Itu nanti akan langsung terintegrasi dengan bagian penyakit dalam mungkin ya. Kemudian itu otomatis pasiennya nanti diinput ke penyakit dalam ya, otomatis dia akan diterima di situ sampai nanti akhirnya ke kasir untuk ambil obat, sampai akhirnya ke kasir, ke farmasi, ke apotik. Jadi di
di farmasi itu nanti akhirnya bisa ambil obatnya, kemudian sampai bayar ke kasirnya itu mereka sudah pakai aplikasi, sudah bawa laptop, bawa HP semuanya. Jadi IT, wah pakai teknologi ya. Nah teman-teman, berarti bagi Anda yang masih bingung menentukan mau kuliah belajar apa, jurusan apa, di mana, nah di Unggah ini ada salah satu prodi ARS rumah sakit yang pelayanan yang membuat menarik teman-teman. Monggo yang berminat bergabung di sini. Atau nanti gini ketemu Dewan, dengan dosen yang kece. Atau gini Dewan, kalau ada yang aku nggak mau sekolah kayak perawat atau bidan atau kerja di rumah sakit karena aku tuh nggak berani sama pasien, takut suntik, takut diinfus, takut darah, kan ada. Come to join us ya, satu administrasi nggak pegang kayak begitu ya gitu. Jadi begitu. Berarti kamu Denny lah ya, gitu. Masa takut sama layar, nggak ada yang takut. Mantap Mak Be. Gitu, jadi di administrasi rumah sakit kita nanti nggak ke pasien secara langsung, jadi kita akan megang data, megang laptop, kemudian berkomunikasi dengan pasien, memberikan pelayanan lah. Oke, gitu. Mak Be. Sudah banyak obrolan yang saya dapat dari sampai berkunjung ke tempat ini di studio bukan podcast. Nah, sebelum diakhiri Mak Pik, saya minta sedikit pesan dan kesan untuk teman-teman yang sampaian yang kira-kira penting lah untuk di kalangan milenial sekarang ini, Mak Pik. Yang bisa disampaikan ke teman-teman milenial ya. Apa ya Wan ya? Saya tuh kalau disuruh ngomong serius malah nggak ini. Ya dibuat santai. Nggak, sampai pertanyaannya kok berat gitu loh. Anak-anak yang milenial diharapkan apa ya, diberikan pesan apa ngono ya kata dia. Apa kalau saya untuk anak-anak yang sekarang, yang generasi kekinian ya kayak maminya ini, karena kondisi sekarang ini tetap belum bisa diprediksi ya, kondisi ekonomi, kondisi kesehatan apalagi sekarang bisa belum. Jadi tetap waspada, tetap selalu berdoa. Itu ya, berdoa, kemudian jangan meremehkan, tetap jadi orang yang apa ya, memberikan yang terbaik lah untuk semuanya gitu loh. Kalau kita berbuat baik, ingat bahwa balasan itu mesti ada. Kalau kita jelekin orang, jahatin orang, dibalasnya juga pasti akan jahat. Kalau nggak ke kita, mungkin ke saudara atau mungkin ke anak atau naudzubillah. Jadi kita harus selalu berbuat baik, intinya seperti itu. Oke, terima kasih Mama Pik. Nah, itu kesan-kesannya dari Mama Pika yang kece ini dari itu nih, sampai tetap harus waspada, berdoa, dan tentunya harus berbuat baik. Nah, oke. Dan sebelum saya akhiri perbincangan ini, di setiap akhir saya sampaikan jangan batasi kreativitas Anda karena suatu keterbatasan yang Anda miliki, tetap hidup berjalan syukuri apa adanya sehingga kita berbahagia. Oke, Mak Pik, terima kasih kapan-kapan bisa berbincang-bincang lagi. Oh, terima kasih. Iya, dah.